Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini eh, kita kedatangan teman untuk di interview ya. Coba bisa perkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Saya Aura Ramadhani dari Lampung, eh, khususnya Lampung Barat. Saya mahasiswa dari kampus Jakarta. Oh, oke oke. Bener nggak sih daerah asal Aura ini sering terjadi longsor? Iya, Kak. Kalau untuk 1 tahun ini udah lebih dari 5 kali kejadian longsornya. Oh, oke oke. Berarti udah 5 kali ya. Iya. Nah, biasanya ini apa yang orang rumah lakuin sih saat tahu adanya longsor? Biasanya kita dan semua-semua warga yang di desa aku sih berusaha nyelamatin diri dari rumah. Terus kita cari tempat aman dari rumah-rumah yang longsor-longsor itu. Terus ke posko yang bencana. Terus nggak lupa juga bawa barang-barang yang penting kayak surat berharga, obat-obatan, terus juga matiin listrik. Karena itu penting banget soalnya ngehindarin dari kebakaran. Oh, oke. Terus sebelumnya sebelum ada kejadian itu apakah ada peringatan belum? Iya, biasanya ada peringatan dari RW-RW setempat, terus juga dari internet, kayak dari situs BPBD Kabupaten Lampung Barat, itu ada. Mereka itu nyampein informasi lewat media sosial, kayak akun Instagram resmi mereka gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya pernah nggak sih longsornya saat lagi malam gitu, saat warga-warga sedang istirahat gitu? Pernah, cuman lebih sering eh, ke tempat-tempat yang masih cerah, maksudnya di siang-siang gitu sih. Kalau malam pernah juga, cuman gak terlalu sering. Oke oke. Berarti kalau di saat malam kemungkinan informasi yang beredar tuh kurang ya? Iya. Oke. Seberapa cepat sih orang rumah bisa dapetin informasinya gitu? Kalau untuk seberapa cepatnya itu sebelum longsor itu terjadi pasti ada kayak peringatan siaga 1, siaga 2, 3 gitu. Jadi kita udah siap-siap dulu sebelum longsor itu beneran langsung kejadian di situ. Oke, I see, I see. Terus seberapa cepat nih proses evakuasi yang saat kejadian gitu? Kalau untuk evakuasi itu eh, seberapa cepat eh, untuk dari yang RT RW itu langsung turun tangan ke lapangan ke rumah-rumah warga untuk ngecek-ngecek warga, kondisi warga yang sempat terluka atau yang masih baik-baik aja. Nah, mereka bakal langsung evakuasi ke posko bencana, terus juga ngasih tempat aman ke kita-kita semua, terus ngasih juga kayak makanan, terus juga eh, pakaian yang masih layak pakai kayak gitu. Oke, itu kan dari RT RW setempat ya. Kalau dari Ya. pemerintah gitu, apakah ada bantuannya juga? Kalau untuk dari pemerintah, mungkin pemerintah itu eh, ngasih aksesnya ke RT RW setempat ya. Jadi disalurin dari RT RW baru ke warganya langsung. Oke oke. Nah, menurut kakak nih ya, apa sih yang seharus dilakuin agar kejadian seperti itu bisa dicegah gitu? Kalau menurut aku untuk cegah atau ngurangin dampak longsornya itu sebaiknya tuh ada sistem peringatan dini yang lebih cepat, bisa ngasih informasi dan ngasih peringatan ke warga atau ke kita-kita. Terus adain juga kayak reboisasi buat jaga tanah tetap stabil, terus juga pengelolaan saluran air yang baik biar kita
Di sana tuh nggak gampang ada genangan-genangan air yang bisa ngasih dampak longsor lebih parah lagi. Terus juga kasih juga edukasi ke masyarakat soal tanda-tanda longsor, terus cara evakuasi yang penting, terus juga kasih edukasi sedini mungkin dari anak-anak kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakuin kalau misalkan amit-amit kejadian longsor seorang diri kita. Oke, berarti kakak juga butuh peringatan dini ya. Iya, betul. Nah, jadi di sini kita punya gambaran untuk aplikasi peringatan dini. Udah terlihat belum di kakak ya? Udah. Oke kak, coba bisa dilihat dulu gitu. Nanti tolong direview gitu apa yang kurang gitu. Ya, mungkin aku jelasin kali ya. Di sini Boleh, boleh. tuh jadi kita punya aplikasi untuk Mm-mm. peringatan dini dengan cara nanti kalau ada pergeseran tanah atau ada tiba-tiba langsung longsor gitu, nanti alarm akan berbunyi dan bergetar juga. Nah, lalu ini Iya. yang di tengah ini tuh adalah lokasi rawan longsor atau kejadian longsornya. Jadi ada waktunya juga terakhir kapan di update-nya. Lalu juga kita membuat jalur evakuasi yang terdekat dan juga ada data longsornya, bagaimana daerahnya berpotensi apa atau tidak. Lalu kita juga punya SOS mode darurat ya, tombol SOS. Coba dong bisa ke bawah. Nah ini di menu cuaca, jadi kita punya menu cuaca untuk melihat prediksi cuaca juga, dan juga bisa melihat Mm-mm. eh, persentase kelembapan tanah yang ada di daerah situ. Ke bawah lagi dong. Nah, kita juga punya nih fitur untuk lapor longsornya. Kalau memang keluarga kakak gitu di kampung melihat ada, wah kayaknya ada gejala longsor nih, bisa difoto karena keretakan tanah, pergerakan tanah, pohon tumbang, jalan rusak, dan lain-lainnya. Itu nanti bisa difoto dan bisa dikirimkan. Jadi itu sih kak, gimana Boleh review-nya kak? digeser ke atas. Iya. Oh, kalau untuk SOS ini misalkan kita kejebak gitu ya, nanti dikirim lokasi titik kita di mana. Iya betul. Kalau dari aku sih ini udah bagus ya, udah bisa ngebantu banget buat eh, nolong kita dari longsor. Jadi udah nggak ada yang perlu dikomentarin lagi dari aku. Cukup. Oke. Mungkin kita juga punya kuesioner kak, bisa diisi dulu. Ya. Kuesionernya udah aku isi ya. Oke Kak, terima kasih. Mungkin dari kami cukup segitu. Terima kasih untuk waktunya bisa ngobrol bareng dengan Kakak. Ya, terima kasih juga semuanya. Oke, terima kasih Izin live Kak. ya. Oke.